Di MAI kan kita sering workshop. Misalnya anak 10, satu orang yang pertama memilih satu kata, kemudian yang kedua meneruskan kata itu yang terkait, sehingga dia mengasah ingatannya. Dan itu urusannya adalah tingkat kecerdasannya dan kesungguhannya untuk cerdas. Jadi misalnya rokok, asbak, abu, tembakau, sawah, menteri pertanian dilarang merokok atau apa gitu ya, 10 orang. Itu salah satu contoh kecil aja. Di MAI kan kita sering workshop seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pendidikan Islam itu seharusnya dasar karena dia punya ukuran sendiri. Ukurannya ya Rasulullah tadi. Ukurannya sarjana adalah kalau dia sudah sungguh-sungguh dan kesungguhannya itu amanah, dan amanahnya itu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tabligh sehingga kecerdasannya itu bermanfaat kan gitu. Jadi sarjana Islam itu mestinya ukurannya adalah 4 sifat Rasulullah tadi. Kenapa tidak gitu loh? Masa nggak bisa kita bikin kurikulum yang seperti itu? Nah, masalahnya kurikulum itu kan pengajaran selama ini. Padahal kan sebenarnya kurikulum itu bisa berarti yang lebih luas, bisa pendidikan, artinya apa? Tidak hanya taklim tapi juga tarbiyah. Tarbiyah atau takdib. Takdib itu memberadabkan, atau kalau tarbiyah itu menjadikan kita terdidik terus-menerus untuk melakukan sesuatu dan untuk memutuskan sesuatu. Tidak hanya tahu sesuatu. Ya, karena kecerdasan itu kan punya hardware-nya dan ada software-nya. Itu kan seperti hewan atau alam. Jadi misalnya kan kita tidak bisa bilang bahwa otak itu makhluk hidup. Yang makhluk hidup kan kita, manusianya. Kita tidak bisa bilang bahwa jantung itu makhluk hidup. Dia adalah bagian dari manusia yang makhluk hidup. Jadi makanya saya sebut seperti hewan. Jadi misalnya kalau Anda melatih, saya pernah melatih kuda. Kuda itu kalau hari ini kita ajak ke rute A, B, C, D, E, besok itu kita lepas saja dia akan ke situ lagi. Nah, itulah otak kita, itulah ingatan kita, itulah software kita. Kalau tidak dilatih, dia juga tidak akan cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan soal pengetahuan tapi soal pelatihan. Membiasakan, Allah bisa karena biasa. Jadi mestinya nomor 1 pendidikan Islam dan di rumah tangga Islam maupun di sekolah Islam itu adalah pendidikan kecerdasan. Dengan pengetahuan tadi itu. Dengan kecerdasan itu nomor 4, nomor 1 adalah kesungguhan. Jadi jangan lepaskan anakmu tidak sungguh-sungguh. Apa saja. Pokoknya pendidikan nomor 1 bukan kelakuan baik, itu kan output. Pendidikan nomor 1 adalah kesungguh-sungguhan. Terus punya orientasi dalam sungguh-sungguh itu untuk apa. Begitu untuk apanya tidak tercapai berarti tidak lulus sungguh-sungguh. Kalau sudah untuk apanya jelas, maka nanti ada metodologinya, ada teknologinya dan teknokrasinya. Bahwa untuk presisi menuju sesuatu hal itu kan ada strateginya, ada tekniknya, itu namanya tabligh. Itu yang kalau di kalangan kaum intelektual disebutkan sebenarnya semakin intelektual seseorang semakin dia mudah dipahami kan gitu. Tapi kan sekarang terbalik, semakin intelektual semakin sukar dipahami. Kan rumusnya kan seperti zaman Marquesot dulu di Patang Puluhan, rumusnya bukan kamu sekolah untuk dipahami, kamu sekolah itu untuk memahami. Maka ketika Marquesot menginterupsi diskusi mahasiswa di Patang Puluhan, mereka kemudian terdiam semuanya karena Marquesot ngawur ngomongnya menurut mereka. Terus saya bilang, loh, gue iki sing bagian sekolah, sing bagian pinter, kok gue njaluk dipahami Marquesot sementara gue ora belajar memahami Marquesot. Gitu. Nah, makanya Rasulullah kan tabligh itu artinya kamu profesor kayak apapun kamu bisa ngomong sama tukang becak dan dia paham. Gitu loh. Karena tingkat kecerdasanmu itu ditentukan oleh persyaratan 3 tadi, sidik, amanah, tabligh, baru fatona. Kalau kamu tidak akurat dan kalau mentang-mentang kamu sudah profesor doktor terus kamu tidak bisa dipahami oleh seorang petani di dusun, berarti kamu tidak melewati 4 tahap tadi.
Oleh karena itu orang pinter adalah sebenarnya nek pinter jadi acuan ya. Orang pinter adalah orang yang seperti Nabi Sulaiman sama semut aja bisa dipahami kok. Sama burung aja bisa dipahami. Burung aja paham omongan Nabi Sulaiman atau apa yang dilakukan Nabi Sulaiman. Nah itu kan lambang intelektual. Sekarang kan enggak. Sekarang orang yang harus menyesuaikan diri kepada kaum intelektual, bukan kaum intelektual menyesuaikan diri kepada rakyat. Nah saya kira maknya kan di situ. Kenapa maknya sangat mudah dipahami, sangat membuat gembira sekian ribu orang setiap kali forum maknyahan. Karena kita bekalnya adalah sungguh-sungguh bermakyah. Nomor 2, kita harus punya orientasi amanah dan tidak ada melanggar arahnya amanah tadi. Kemudian kita juga berpikir keras untuk supaya tablik. Dan gitu. Kalau ada Mirel ngomongnya gimana, temanya apa, retorikanya bagaimana, kalau ada kiai ngomongnya gimana segala macam, itu semua kan tablik. Nah, kalau tidak terlatih, kalau tidak terpenuhi persyaratan untuk sungguh-sungguh sedik dan untuk amanah, artinya setia kepada nilainya, dan tidak terlatih untuk tablik, komunikasi untuk komunikatif, maka kecerdasan kita juga tidak akan terasah. Nah, yang disebut ingat kepada Allah adalah kalau kecerdasanmu terasa, karena kecerdasan yang mengantarkanmu untuk ingat. Masa kamu lihat kalau jengking tidak ingat Allah, berarti kamu tidak punya mekanisme kecerdasan, kan gitu kan. Nah sekarang ini orang ingat Allah hanya kalau dengar adzan, kalau sholat di masjid, gitu kan, dan seterusnya. Maka sebenarnya pendidikan modern ini gagal dalam soal kecerdasan, gagal dalam soal fatona. Makanya Siratal Mustaqim juga tidak paham sampai sekarang. Seluruhnya itu Siratal Mustaqim ya, 4 tadi itu. Seluruhnya itu Siratal Mustaqim, jalan yang tidak mungkin lurus tapi berliku-liku, tetapi mustaqim, yaitu ditegakkan. Di setiap kelokan, di setiap belokan, di setiap tikungan tidak ada masalah, karena hidup itu memang berliku-liku. Tapi di setiap tikungan dan kelokan itu kamu menegakkan kebenaran Allah, kamu menegakkan nilai yang sehari, menegakkan sidiknya, menegakkan amanahnya, menegakkan tabliknya, menegakkan patokannya. Itu namanya As-Sirat Al-Mustaqim, jalannya orang yang menegakkan. Istiqomah adalah ketegaan, tegak. Kira-kira apa saja yang kita semua para pembelajar ini perlu beres di dalam kehidupan ini? Sebenarnya kalau 4 tadi dicoba satu tahap gitu ya, 4 tadi, maka tidak ada pertanyaan mengenai apa, karena setiap apa mengandung apa yang lain, dan setiap apa yang lain selalu berangkat atau mengandung apa yang sebelumnya atau sesudahnya. Karena itu sifatnya dialektis, kafah namanya. Jadi bagaimana Anda mau membedakan manusia dan Quran? Wong manusia juga wahyu Allah, Quran juga wahyu Allah, alam juga wahyu Allah. Jadi kalau Anda menemukan alam, Anda harus mencerdasi dan mengingat manusia dan Quran. Kalau Anda membaca Quran, Anda pasti punya kecerdasan untuk mengingat manusia dan alam, kan begitu. Nah itu kan seharusnya metode pendidikan tuh kayak gitu. Misalnya dibaca ayat, kue eling apa le? Kue eling apa? Kue sakarepmu ngomong apa? Iki ana ayat kaya ngene ngomong apa? Itu untuk melatih pengembaraan dialektis dia itu. Selalu pendidikan itu indoktrinatif, barang jadi, bukan mengolah alatnya tapi menumpuk barangnya. Kan mestinya mengolah alatnya. Karena untuk mendapat hidayah dari Allah itu kan tergantung alatnya. Kalau alatnya cangkir ya kamu dapat secangkir. Kalau kamu sudah sarjana tapi jiwamu dan mekanisme psikologismu itu sak seloki, ya untuk ini sak seloki. Jadi tidak mungkin orang melihat ke belakang tanpa ingat depan, tidak mungkin orang melihat ke depan tanpa ingat belakang. Jadi makot damat ligot faltandur nafsun, makot damat ligot itu dialektika sebenarnya. Kalau kita disuruh melihat ke depan, berarti kita punya pijakan di belakang, kan begitu. Nah, cuman itu tidak dipahami oleh orang yang tidak pernah mengasah kecerdasannya. Tidak mungkin dong ada belakang tanpa depan, tidak mungkin ada depan tanpa belakang. Jadi kalau ada perintah lihat ke depan, berarti juga harus ada kewaspadaan dan acuan ke belakang. Kan kira-kira begitu.
Orang mungkin ono legi nek ora ono pahit po kejut tapi itu. Jadi nek kowe kelingan legi, mosok kowe ra kelingan kejut karo pahit. Kan karo apa kejut dan seterusnya kan gitu. Sebenarnya manusia kan sudah disediain itu sejak bayi kok itu. Nah, itu kan sederhana banget. Masa kamu lihat orang kaya tidak ingat orang miskin? Masa kamu lihat orang miskin tidak ingat orang kaya? Masa kamu lihat langit tidak ingat bumi? Masa kamu lihat bumi tidak ingat langit? Dan seterusnya itu kan dialektika yang multi dialektis namanya, yaitu Al-Quran, manusia dan alam.